Oke, pagi ini kita lanjutkan materi kita yang kemarin yang kepotong sama UTS. UTS-nya gimana? UTS-nya bisa kan ya? Alhamdulillah. Oke. Bentar. Oke, kita mulai ya. Kita mulai, jadi minggu ini kita akan bahas melanjutkan dari outline kemarin. Jadi kita akan bahas tentang kapasitas dukung tiang kelompok. Jadi kalau di fondasi dalam itu ada salah satu jenisnya adalah fondasi tiang. Nah, nanti fondasi tiang ini juga nanti ada jenisnya fondasi tiang tunggal dan fondasi tiang kelompok. Tapi sebelum itu kita coba review dulu. Jadi nanti mungkin review ini nanti bermanfaat buat kalian nanti untuk belajar UAS ya. Jadi materi saya itu kan sebelumnya ada 3. Jadi nanti ada fondasi dangkal, fondasi kaison, sama fondasi dalam. Nah, yang fondasi dangkal itu kalian cek lagi ada jenis-jenis fondasi dangkalnya. Kemudian nanti ini akan dilanjutkan sama asisten ya kalau misalnya mau kalian perhitungan contoh soal, karena saya nggak akan kasih contoh soal supaya kalian nggak belajar cuma satu contoh dari saya, jadi silakan dieksplor seperti apa cara desainnya dan lain-lain. Bisa ditanyakan ke asisten nanti cara-caranya. Ini untuk fondasi telapak asimetris di materi saya sudah ada, kemudian telapak gabungan, dan juga ini cara desainnya atau cara perhitungannya silahkan dipelajari. Kemudian untuk fondasi menengah atau fondasi kaison sama fondasi cakar ayam, kalian nggak perlu belajar cara perhitungannya, kalian cukup cek lagi teori-teori mengenai aksi reaksinya bagaimana atau mengenai sistem kerjanya itu bagaimana. Kemudian untuk yang fondasi dalam, kemarin kan kita sudah belajar tentang kapasitas dukung sama jenis-jenis fondasi dalam, sama cara pelaksanaannya. Jadi pelaksanaannya fondasi dalam itu ada berapa macam, kemudian kapasitas dukungnya seperti apa, sama perencanaannya berdasarkan jenis tanah. Dan nanti yang minggu ini sama minggu depan ini jadi ada tambahannya ya. Jadi minggu ini kita tentang fondasi kelompok tiang. Kemudian yang minggu depan ada fondasi tiang miring. Mohon maaf Bu Ula, Ya, share screen-nya masih hitam. share screen-nya hitam. Ya, masih gelap Bu. Oke. Tunggu ya. Bentar ya.
Apa udah terlihat? Kelihatan nggak? Belum Bu, masih dipasang. Kelihatan. Oke. Apa udah terlihat? Terlihat Bu. Kelihatan ya? Oke. Oh ya, sambil materinya bisa kalian download dulu di Simaster. Jadi kalau kalian mau coret-coret di slide-nya, silahkan bisa dicoret-coret di slide yang kalian download ya. Jadi saya ulangi ya, kita review. Jadi materi kita yang udah pelajarin kemarin itu kita ada fondasi dangkal. Fondasi dangkal ini kalian bisa rewind lagi. Jadi ada jenis-jenis fondasi dangkal ya. Kemudian nanti ada desain tentang fondasi telapak asimetris, fondasi telapak gabungan. Jadi kemarin saya kasih langkah-langkah perhitungan kalau misalnya ada situasi yang tidak memungkinkan kita untuk membuat fondasi telapak yang penuh, jadi bisa pakai asimetris, bisa pakai gabungan. Tapi nanti silahkan pelajari cara perhitungannya ini dengan asisten. Jadi saya nggak akan kasih contoh soal supaya nanti kalian tidak akan pelajari cuma contoh soal satu aja. Jadi silahkan explore jenis-jenis soalnya seperti apa atau cara desainnya seperti apa. Kemudian untuk yang fondasi Kaizen sama fondasi cakar ayam, kalian nggak perlu pelajari cara perhitungannya. Jadi silahkan cuman review lagi tentang teori-teori mengenai aksi reaksinya. Sedangkan untuk yang fondasi dalam, ada jenis-jenis fondasi dalam sama cara pelaksanaannya. Jadi cara pelaksanaan fondasi dalam itu ada beberapa macam, atau fondasi tiang itu ada beberapa macam. Itu silahkan di-review ulang. Kemudian ada kapasitas dukung dan perencanaan fondasinya berdasarkan jenis tanah. Jadi ini nanti akan dilanjutkan dengan asisten kalau untuk contoh soalnya ya. Dan nanti tambahan 2 minggu ini kita akan mempelajari tentang fondasi kelompok tiang. Jadi masih lanjutan dari fondasi dalam, tapi ini lebih ke kelompok tiang. Dan juga yang terakhir adalah fondasi tiang miring. Oke ya, jadi reviewnya mungkin yang keluar di UAS nanti bagian saya adalah dari 5 poin ini. Ada pertanyaan sampai sini? Saya lanjutkan ya. Jadi saya juga encourage kalian, merekomendasikan kalian untuk tetap buka buku ya. Jadi di materi saya ini saya cuman jadi pemacu aja, jadi selebihnya silahkan kalian cari tahu sendiri di reference lain atau di bukunya sebenarnya bebas. Cuman untuk di materi ini saya menggunakan 2 buku, yaitu yang pertama buku fondasinya Pak Hari Kristadi, ini yang keluaran UGM Press ya. Kemudian kalau yang di luar UGM Press pun nggak masalah, saya juga ada pakai bukunya teknik fondasinya Pak Wayan. Oke, itu ya saya tekankan lagi, silahkan kalian punya buku atau kalian bisa baca lagi bukunya, nggak cuma dari materi presentasi. Oke, saya mulai ya. Jadi untuk kapasitas dukung tiang kelompok ini,
apa sih sebenarnya maksudnya? Jadi nanti kalau misalnya kita mau hitung tiang kelompok, jadi fondasi tiangnya ini nanti berkelompok, dan itu perhitungannya tidak selalu sama kalau dihitung dengan tiang tunggal. Jadi misal ada 3 kelompok tiang ya, kemudian kita menghitung kapasitas dukungnya gimana? Kita menghitung tiangnya satu-satu. Kapasitas dukung tiang 1, kapasitas dukung tiang 2, kapasitas dukung tiang 3. Nah, inilah yang dinamakan tidak selalu sama seperti itu. Jadi kapasitas kelompok tiang itu bukan penjumlahan dari berapa sih jumlah kelompok tiang tunggal yang ada di situ, itu nggak seperti itu. Kemudian stabilitas kelompok tiang yang dipancang di tanah itu nanti ada 2 jenis ya. Jadi berdasarkan jenis tanahnya, nanti fondasi tiang itu ada 2 jenis, yaitu tanah yang bisa mampat atau tanah lempung atau tanah kohesif ya. Tanah lempung atau kohesif itu bisa mampat, atau tanah pasir atau granular. Nah, kalau misalnya di bawah permukaannya itu tidak menyentuh tanah keras, jadi masih ada tanah lunak, jadi si fondasi ini dia terpancang sampai di dasar yang di bawahnya pun masih ada tanah lunak. Jadi nanti kapasitas dukung tanahnya itu di sekitar dan di bawah kelompok tiangnya. Jadi kalau misalnya ini contohnya ada kelompok tiang seperti ini ya. Kalau tanah kerasnya masih sangat di bawah sekali. Di sini masih tanah lunak. Jadi yang berpengaruh, yang dihitung kapasitas dukungnya itu adalah yang di bawah sini. Yang di bawah sini ya. Ini dihitung, dan juga yang di sekitar tiang ini. Jadi bukan cuma di ujung tiangnya aja, tapi juga di sekitar kelompok tiangnya. Nah, di bawah kelompok tiang ini, yang sampai menuju ke tanah keras, itu juga nanti akan berpengaruh oleh penurunan konsolidasinya. Jadi, hal yang berpengaruh ada 2 ya. Jadi, tanah di sekitar tiang ini, tanah di bawah tiang, dan juga penurunan akibat konsolidasi yang di bawah tiangnya ini. Ini aja teorinya yang perlu kalian ingat. Jadi nanti kalaupun kita melakukan perhitungan, pastikan 2 perhitungan ini sudah masuk di desain kalian. Nah, cara pemancangannya gimana? Kalau tiang kelompok kan dia nggak cuma 1 ya tiangnya ya. Sebenarnya sama, cara pemancangannya masih sama, yaitu masih dipancang, masih dibor, atau pakai vibration, pakai getaran, atau langsung ditekan. Nah, jika nanti beban atau kolom, jadi beban dari sebuah gedung atau bangunan, itu kalau mau dilanjutkan ke tiang-tiang atau ke pile itu kan melalui kolom ya. Itu kan melalui kolom ini ya. Jadi kolom ini, kalau misalnya nanti letaknya dia membebani secara sentris, jadi nanti bebannya ini akan terbagi merata ke tiang-tiang kelompoknya. Nah, antara kolom ini dengan tiang-tiang ini itu akan terbagi rata oleh namanya pile cap ini atau pour. Jadi si kolomnya ini akan meratakan bebannya kepada pile cap ini. Ini pile cap ya namanya ya. Pile cap, kemudian baru di pile cap-nya ini itu nanti akan ada si tiang-tiang kelompok tiangnya. Nah, ini kalau misalnya dia bebannya secara sentris ya. Jadi nanti tiang 1, 2, 3, 4 ini akan menerima beban yang sama karena dia bentuknya sentris. Oke, kemudian untuk kapasitas dukung kelompok tiang, jadi di sini saya punya 2 kasus ya. Saya punya 2 contoh. Kalau misalnya fondasi tiang itu, jadi secara keseluruhan, kalau misalnya semuanya ini total dia berada di tanah lempung lunak.
Jadi kira-kira kalau misalnya ini semuanya di tanah lempung lunak, kira-kira yang mendukung bebannya itu ujung tiangnya atau seluruh tiangnya? Ini yang perlu kita perlu brainstorming di sini ya. Kita perlu brainstorming di sini. Jadi kalau misalnya ini tanah lunak, yang perlu kalian ingat, kalau misalnya kalian ingat minggu-minggu kemarin saya cerita tentang cakar ayam ya. Cakar ayam itu dia fondasinya dangkal, dia nggak sedalam fondasi pile, tapi dia memanfaatkan tekanan tanah yang di sekitar cakar-cakarnya. Nah, ini mirip seperti itu. Jadi di fondasi kelompok tiang ini, kalau pada tanah lunak ya, jadi tiang-tiangnya ini akan mendukung beban. Jadi kalau di sini ada beban, kalau dia menerima beban, sebagian besar dia didukung oleh tahanan gesek. Jadi di sekitar selimutnya ini itu ada gesekan, dan gesekan ini juga dia yang akan ikut menahan bebannya. Seperti itu. Jadi sepanjang selimutnya itu gesekan antara si tiang ini dengan tanah sekitarnya itu ikut menahan beban. Namanya tahanan gesek, atau bisa juga disebut dengan friction. Ini ya. Jadi kalian ingat-ingat aja kalau misalnya pile pada tanah lunak, jangan lupa ada tahanan gesek atau di sekelilingnya itu yang ikut menahan beban. Jadi dia ikut membantu menahan beban. Nah, cara penghitungan kapasitas dukungnya gimana? Kita bisa hitung, kan tadi di awal saya bilang kapasitas dukung kelompok tiang itu tidak selalu sama dengan jumlah kapasitas tiang tunggal. Tapi bisa juga cara hitungnya itu sama, jadi kita hitung dia sebagai tiang tunggal, jadi dihitung satu-satu, itu bisa. Kalau apa? Kalau si jarak tiangnya ini jauh, jadi jarak antar tiangnya ini jauh, ini jaraknya jauh ya, ini jaraknya jauh, itu dia bisa dihitung dengan kapasitas dukung tiang tunggal. Tapi kalau misalnya jarak tiangnya ini dekat, jadi jarak tiangnya ini apa ya bedanya ya, dekat gini ya. Kalau jarak tiangnya dekat ini, jadi gesekan tiang itu yang lebih uh, yang lebih yang lebih berperan gitu, yang lebih berperan, makanya nanti dia akan menjadi satu kesatuan kalau jaraknya pendek. Nah, satu kesatuan ini itu nanti akan ada namanya keruntuhan blok. Jadi dianggapnya dia jadi satu tiang yang sangat besar ya, karena jaraknya pendek. Jadi si tanahnya ini akan bukan menyatu ya, lekatannya atau frictionnya itu akan lebih melekat daripada yang jaraknya jauh, maka dia akan namanya jadi blok. Jadi satu blok gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Okay. Jadi saya ulangi lagi ya, kalau misalnya kita punya tiang yang jarak antar tiangnya itu besar, jadi nanti tanah di antara tiang itu, nih ya, kalau misalnya jaraknya besar, tanah yang di antara tiang ini itu tidak akan bergerak sama sekali. Jadi dia nggak akan pengaruh dengan tiang sebelah sini sama tiang sebelah sini, si tanah ini nggak akan terpengaruh kalau jaraknya besar.
Tapi kalau misal jaraknya itu kecil, jaraknya sangat nggak mepet sih. Pokoknya jaraknya tidak terlalu besar lah. Kalau jaraknya tidak terlalu besar, saat ini dipancang dan saat ini dipancang, si lekatan ini itu akan berpengaruhnya berdekatan gitu. Jadi dia akan menyerupai satu blok, dan juga nanti akibat beban, jadi tanah yang di antara tiang-tiang ini itu akan ikut turun. Jadi misal kalau misalnya ini jaraknya dekat ya, kemudian akan dia menerima beban, si tanah ini juga mau nggak mau dia ikut turun karena ikut terpengaruh dengan si tiangnya ini. Jadi jumlah kapasitas tiang tunggal sama dalam kelompok tiang itu berpengaruh. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah jarak antar tiangnya. Dan nanti tahanan gesek tiangnya ini itu adalah merupakan gesekan yang antara keluar kelompok tiang seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya jarak antar tiangnya itu besar, berarti kita hitungnya kapasitas dukung apa? Tiang tunggal. Oke, tunggal ya. Kemudian kalau jarak antar tiangnya kecil, kita hitungnya dia berupa satu kesatuan ya, kelompok ya. Ini aja yang perlu kalian ingat untuk yang selanjutnya. Nah, terus gimana kita bisa menentukan jarak antar tiangnya itu besar, Bu, atau jarak antar tiangnya itu kecil? Gimana kita bisa tahu? Jadi nanti kita tahu ada namanya jarak tiang efektif. Jadi nanti sebenarnya masalah utama atau masalah desain yang utama itu kalau misalnya tiang dalam pile cap itu sebenarnya emang yang paling pusing nanti adalah menentukan jarak tiang pancangnya. Jadi mungkin kita bisa tahu, oh jumlah tiang pancang yang dibutuhkan adalah sekian gitu ya. Cuman jaraknya yang efektif itu berapa? Itu adalah desain yang harus kita lakukan. Kemudian susunannya itu kalau bisa kita buat secara simetris. Supaya apa? Supaya nanti pusat berat kelompok tiangnya itu sama purnya itu berada di satu titik yang sama. Kayak tadi ya contohnya ya. Misal kalau misalnya 4, kemudian purnya di sini. Nah, antara pur sama si simetrinya, sentrisnya kelompok tiangnya itu kalau bisa di titik yang sama. Jadi kalau misalnya mau 6 gitu ya, atau mau 4 gitu, berarti dia purnya diusahakan di sentrisnya lah. Nanti mungkin kalian akan paham kalau misalnya kalian sudah coba desain ya. Oke, kemudian kapasitas tiang dalam pile cap itu sangat mempengaruhi perhitungan kapasitas daya dukung pile cap-nya. Kemudian jarak antar tiang yang S kecil itu jarak antar tiang ya, itu bervariasi menurut karakteristik tanahnya. Jadi kalau jenis tanahnya granular maupun tanah kohesif, itu bisa jadi S-nya berbeda ya. Kalau tadi saya bilang, kalau tanahnya tanah lunak atau tanah kohesif, tanah lempung, itu friction, lekatannya itu semakin besar. Jadi lekatan, ini kalau di lempung, itu lekatannya besar. Tapi kalau di pasir, itu yang besar adalah frictionnya. Jadi kalian kebayangnya kalau misalnya tiang itu dipancang di tanah lempungnya itu kayak lebih nempel ke tiangnya gitu kan ya. Dan sebaliknya kalau misalnya ada di tanah granular atau tanah pasir, kalian masukkan gitu, si pasir ini nggak akan nempel ke tiangnya, tapi dia cuman masuk ke gesek aja si dinding selimut tiangnya ini. Itu juga jenis-jenis tanah yang seperti itu juga kalian semoga bisa kalian pahami. Nah, ini adalah variasi
jarak antar tiang ya. Jadi nilai S itu bervariasi. Kalau minimumnya itu adalah jaraknya 2D atau 2 kali diameter tiang. 2 kali diameter tiang, terserah mau berapa tiang. Yang jelas jarak antar tiangnya itu adalah 2D. Jadi misal D itu diameter tiang ya. D itu diameter tiang, jadi 2D. Ini baru tiang berikutnya. Kemudian jarak maksimumnya itu adalah 6D. Jadi kalau misalnya di luar 6D itu berarti anggapannya itu emang udah tiang tunggal ya, nggak perlu jadi kelompok tiang pun bisa. Nah ini kalau misalnya sebagai tiang friksi itu S-nya 3D, kemudian untuk tiang tahanan ujung itu S-nya 2,5D. Jadi bervariasi tergantung kebutuhan desain ya. Jadi silakan bisa didesain itu yang jelas masih dalam range minimum dan maksimum ini. Nah, di sini juga ada kalau misalnya ujung tiangnya itu bukan batuan, jadi S-nya pasti lebih besar dari 2D. Kemudian ujung tiangnya itu ada di lapisan batuan, itu ada ketentuannya seperti ini. Dan ini adalah contoh-contoh desain kelompok tiang ya. Kalian nggak harus seperti ini, kalian semampunya aja. Yang jelas itu tadi ya, harus sentris. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang bentuk seperti trapesium ini sentrisnya agak susah, kalian boleh cuman bentuk simetris aja nggak apa-apa. Ini seperti ini. Yang simetris nggak apa-apa. Seperti ini juga simetris ya. Ini juga simetris. Yang 5 ini juga masih bisa. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung kelompok tiang, itu tuh kita harus tahu bahwa kelompok tiang itu tuh efisien untuk digunakan atau untuk menerima beban. Jadi nanti efisiensi kelompok tiang ini itu adalah rasio tahanan hambatan kulit. Kulit ini selimut ya. Selimut tiang itu yang di sekeliling tiang panjangnya itu rasionya antara tahanan hambatan selimut pada kelompok dibandingkan dengan tahanan selimut pada tiang tunggal. Ini tiang tunggal. Itu tuh efisien nggak? Jadi misal total dari kelompoknya itu dibagi dengan rasio yang tunggalnya itu ketemunya kalau misalnya dia tinggi, oke, berarti emang dia efektif gitu ya tiang kelompoknya ini. Cuma kalau misalnya efisiensinya tidak ketemu tinggi, berarti memang itu harus cukup pakai kelompok tiang tunggal aja itu masih bisa. Nah ini ya sekali lagi ditekankan di sini bahwa kapasitas daya dukung kelompok tiang itu tidak sama dengan kapasitas daya dukung kelompok tunggal dikalikan dengan banyaknya jumlah tiang. Jadi ini perlu diingat, ini jangan asal dikali ya, kalian hitung cuman bisa hitung yang tunggal kemudian dikali dengan jumlahnya, itu masih beda. Dan ini adalah rumus dari kapasitas dukung ultimate-nya kelompok tiang. Jadi kalau misalnya tiang itu simbolnya di sini itu G atau grup ya. G itu grup. Jadi kapasitas ultimate-nya dari kelompok tiang itu kapasitas ultimate tiang tunggal dikali jumlah tiang baru dikalikan dengan EG-nya atau efisiensi kelompok tiangnya ini. Ini EG. Nah, EG itu rumusnya gimana? EG ini rumusnya 1 min theta. Saya tulis ulang di sini ya. Jadi EG itu sama dengan 1
1 min theta bentar. Ini ya rumusnya ya. Jadi EG itu apa? EG itu adalah efisiensi kelompok tiang ya, efisiensi grup. Kelompok tiang. Kemudian theta. Theta itu adalah arc tangen D per S. D-nya diameter. S-nya jarak antar tiang. Dan ini dalam derajat. Kemudian M itu adalah jumlah baris tiang. Jumlah baris, N itu adalah jumlah tiang dalam satu baris. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau saya tanya, kalau bentuk tiangnya seperti ini, kira-kira M-nya berapa? Jumlah barisnya berapa? M-nya berapa? N-nya berapa? Ada yang bisa jawab? M-nya 2 bukan? Ya? 2. Yang mana 2? Yang dari horizontal. M atau N? M. M. Iya, Bu. M-nya 2. N-nya? 3. 3. N-nya 3. Yang lain ada yang berbeda? Nggak ada, sama semua ya pemikirannya ya. Jadi kalau misalnya kalian hitung jumlah barisnya berapa, jadi misal jumlah barisnya di sini, M-nya ada 2. Kemudian tiap baris, itu jumlah tiangnya berapa? 1, 2, 3. Jadi N-nya 3. Jadi dari M sama N, itu kita bisa tahu total kelompok tiangnya berapa. Jadi kalau misalnya M-nya 2, N-nya 3, berarti dia kelompok tiangnya ada 6. Kayak gitu ya, bisa dipahami ya.
So, Oke, Hmm. oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi nanti kalau misalnya di sini kan bisa terlihat ya, M-nya itu berapa baris, kemudian tadi N-nya itu jumlah tiangnya berapa di setiap M. Nah, kalau misalnya nanti kalian perlu hitung keliling kelompok tiang, kalian bisa gunakan rumus ini atau kalian bisa hitung manual. Jadi misal kalian hitung manual, jadi misalnya per diameter tiang. Jadi misal diameter tiang kan dihitung ya. Kalau misalnya untuk kelompok tiang ini itu rumusnya seperti ini. Cuma kalau misalnya kelompok tiangnya tidak seperti ini, kalian harus tahu cara hitung kelilingnya. Jadi misal M kolom ini, jadi dari pile cap ya, hitungannya dari pile cap. Dari pile cap itu kenapa M-1 kali S? Karena M itu adalah jumlah kolom ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian di min 1 itu adalah jarak S-nya aja. Jadi jaraknya kan ada 3. Berarti dia jaraknya M min 1 dan ini dikali S. Jadi dari sini sampai sini itu adalah jaraknya M min 1 kali S. Kemudian yang sini juga jaraknya N min 1 kali S. Tinggal kalau misalnya mau total, tinggal ditambah dengan jarak kepurnya ya, ke pile cap-nya. Karena jarak ke pile cap-nya itu tidak selalu sama dengan S. Ini itu tidak selalu sama dengan S, tapi bisa jadi dia juga sama dengan jarak antar tiang. Nah, efisiensi kelompok tiang ini itu nanti totalnya itu perhitungannya didefinisikan nanti jatuhnya adalah gini ya. Adalah kapasitas dukung tiang kelompok dibagi dengan jumlah kapasitas dukung ultimate-nya dari tiang tunggal. Itu efisiensinya. Oh, ini nggak keluar juga ya ininya ya. Tanda jadi kalau misalnya efisiensinya itu tinggi atau sampai 100%, itu tuh tercapai kalau dia S-nya itu maksimum. Jadi ini saya tulis di sini ya, kalian mungkin di tempat kalian ininya nggak hilang, jadi masih ada gitu. Jadi ini minus, ini plus, ini minus. Ini lebih besar. Kalian cek lagi aja punya kalian ininya hilang atau enggak. Harusnya enggak sih. Oke. Nah, kalau misalnya kayak yang tadi ya, efisiensinya 100%, berarti jarak S-nya dia itu maksimum atau 6D itu atau lebih dari 6D. Kemudian kalau misalnya antara minimum sama maksimum ini, antara 2D sama 6D ini, itu S-nya tidak 100% karena nanti ada daerah atau ada bagian yang mana tegangannya itu menjadi milik bersama jatuhnya. Jadi EG-nya itu nggak harus sampai 100%, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak terlalu kecil aja. Berarti kalau dia terlalu kecil, berarti dia nggak efisien.
Oke. Cara menghitung kapasitas dukungnya gimana? Cara menghitung kapasitas dukungnya sebenarnya sama kayak tiang tunggal, cuman bedanya nanti si tanah ini dia akan berkelakuan seperti blok padat. Seperti yang saya bilang tadi, dia akan menjadi satu kesatuan. Jadi ceritanya dia adalah sebuah tiang yang sangat besar, jadi blok gitu. Semuanya tuh dianggapnya dia akan runtuh bersamaan. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah IG. G itu sekali lagi grup ya, kalau kalian bingung. B plus L kali C plus 1,3. Ini kurang lebih hampir sama. Dan nanti dianggap pile cap-nya itu kaku. Jadi pile cap-nya itu akan ikut runtuh gitu ya. Pile cap-nya ikut runtuh dengan tiangnya, dan juga tanah di antara sela-sela kelompok tiangnya itu juga akan ikut runtuh. Itu namanya keruntuhan blok. Nah, analisis gaya yang bekerja seperti apa? Jadi yang bekerja nanti, kalau misal sebenarnya perhitungannya sama ya. Mulai dari fondasi dangkal, fondasi tiang tunggal, hitungannya pun akan sama seperti ini. Jadi akibat beban V sentris ini, nanti si P itu akan dihitung V per N. Jadi kalau beban vertikal itu akan dihitung dibagi dengan banyaknya tiang. Jadi kayak dibagi sama rata. Karena asumsi kita tadi, si pile cap-nya itu ada di beban sentris sama dengan beban sentrisnya kelompok tiang. Kemudian untuk momennya juga sama. Jadi momen yang poros sumbu X sama momen poros sumbu Y, ini kalian udah jago lah ya. Rumusnya itu masih sama-sama aja. Rumusnya itu cuman ini. Kemudian jangan lupa X-nya itu adalah jarak tiang terhadap pusat berat kelompok tiang. Atau ke pusat beratnya pile cap. Karena kita anggapnya sama ya, sekali lagi. Kemudian kalau ada kombinasi beban vertikal sentris sama momen, itu juga sama, digabungin jadinya V per N plus MY kali X, dan seterusnya. Itu saya yakin kalian udah jago. Kemudian saya lanjutkan untuk yang penurunan tiang. Atau sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan? Dan ini semakin banyak jumlah tiang dalam kelompok tiangnya, berarti perhitungan ini akan semakin banyak ya. Jadi kalau bisa kalian persiapkan kalkulator yang bagus. Jadi nanti ngitung ini pakai kalkulator supaya kalian nggak lost track gitu ya. Waktu UAS juga boleh pakai kalkulator, malah harus pakai kalkulator ya. Karena mungkin waktu UAS tuh kelompok tiangnya bisa banyak biasanya, tapi nggak tahu yang untuk UAS besok. Oke, saya lanjutkan untuk penurunan tiang ya. Penurunan tiang ini, jadi nanti kalian waktu di mekanika tanah, kalian juga sudah dapat penurunan tanah ya. Penurunan tanah itu akibat beban di atasnya. Nah, penurunan tiang ini, dia juga sama. Jadi nanti saat si tiangnya itu dibebani, tiangnya akan mengalami pemendekan. Jadi kalian sebuah benda pejal gitu ya, kalau misalnya dia ada beban di atasnya, si tiang ini akan memendek. Nggak begitu kelihatan, cuman dia pasti akan mengalami deformasi. Kemudian tanah di sekitarnya itu juga akan mengalami penurunan. Jadi dua hal itu yang akan terjadi bersamaan saat si tiang mengalami penurunan. Nah, jadi penurunan tiang itu kita bisa bagi jadi dua. Jadi ada penurunan tiang tunggal sama penurunan tiang kelompok. Jadi kalau misalnya kita mau hitung penurunan tiang tunggal, itu ada dua cara. Jadi cara yang pertama adalah cara Coyle sama Rees, sama cara Paulus dan Davis. Jadi ini kalian bisa cek di buku ya, karena rumusnya itu harus melihat grafik. Jadi nggak bisa kalian cuma rumus aja, jadi ini kalian wajib cek lagi ke buku. Jadi saya ambil contoh satu teori, yaitu teori Paulus dan Davis. Jadi penurunan tiang itu, dia terjadi di kepala tiang. Jadi S ini adalah penurunan kepala tiang.
Kemudian yang berpengaruh adalah beban yang bekerja, kemudian juga ada faktor-faktor sama kedalaman. Nah, si faktor-faktor ini dapatnya dari grafik. Grafiknya ada di buku, jadi silakan kalian cek di buku. Sedangkan kalau yang untuk metode coil sama RIS ini juga dia tuh dibagi per segmen. Jadi misal total tiang seperti ini ya, tapi dia dibagi jadi beberapa segmen. Jadi penurunannya dia hitungnya dibagi-bagi beberapa kali gitu untuk buat tahu penurunan totalnya. Ini silahkan dipelajari untuk penurunan tiang tunggal. Kemudian untuk penurunan kelompok tiang, sebenarnya ada beberapa kesulitan ya. Kalau misalnya kita mau hitung penurunan kelompok tiang, itu kita akan kesulitan untuk prediksi berapa sih besar tegangan dalam tanah akibat beban tiang itu, dan juga sifat tanah di bawah ujung tiang itu seperti apa. Apakah dia ikut lengket di tiangnya atau dia tidak menempel gitu di tiangnya. Kemudian juga bagaimana besarnya beban itu didukung oleh masing-masing tiang dalam kelompoknya, dan juga beban aksial. Beban aksial ini beban vertikal yang terjadi di sepanjang tiang untuk menghitung perpendekan tiang ini. Jadi si deformasi tiang ini itu juga kita hitung gitu. Jadi apakah tiangnya mengalami deformasi atau si penurunan konsolidasi tanahnya ini yang sangat berperan. Jadi contoh ada dua. Jadi misal ada tiang dukung ujung sama tiang gesek. Ini tadi saya udah singgung ya. Saya sudah singgung dikit. Jadi kalau misalnya tiang dukung ujung itu biasanya si tanah itu dia sudah mencapai tanah keras. Jadi ini tanah keras, ini tanah lunak. Nah, di tanah keras ini tanah keras ya. Tanah kerasnya misal sampai sini. Kemudian di tanah keras ini si tiang dukung ujungnya itu dia yang menahan beban itu kebanyakan di ujung. Karena apa? Karena ujungnya dia sudah mencapai tanah keras. Jadi si ini itu akan menerima bebannya itu semua bebannya akan diteruskan di bawah. Atau kalau misalnya ini jadi satu-satu, jadi kalau penurunan tiang tunggal itu kan seperti ini ya gambarannya. Cuma kalau misalnya kelompok dia dianggap jadi satu. Nah, sedangkan untuk yang tiang gesek, seperti yang saya bilang sebelumnya, tiang gesek itu, si tanahnya itu, dia akan ikut membantu menahan beban ya di sekitarnya. Dan ini terjadi kalau apa? Ini terjadi kalau si tiang ini tidak mencapai tanah keras, jadi masih di tanah lunak. Jadi tanah lunaknya ada di tanah kerasnya ada di sini. Dan di sini masih tanah lunak. Nah, kalau misalnya tiang gesek ini yang terjadi adalah si bebannya itu akan ditahan oleh lekatan di samping. Jadi ini ditahan seperti ini. Di sini juga ditahan seperti ini. Dan karena dia kelompok tiang, semuanya akan ditahan seperti ini. Sampai diteruskan ke bawah tanah keras. Cuma kalau misalnya ini tiang tunggal, itu ya cuman masing-masing tiang yang seperti ini. Cuman karena ini jadi kelompok gitu ya, jadinya semuanya akan sama-sama menahan si ini ya. Sampai sini bisa dipahami? Perbedaannya cukup jelas ya. Kalau misalnya tiang dukung ujung, itu beneran yang ujungnya aja.
karena dia sudah mencapai tanah keras. Jadi si beban itu akan langsung tersebar ke ujung tiang. Sedangkan kalau tiang gesek itu tersebar di seluruh permukaan badannya atau di seluruh selimut tiangnya ini. Sampai jauh ke bawah, bahkan di ujungnya pun dia tidak menahan beban apa-apa. Jadi ini diteruskan semuanya dari ujung selimutnya sampai ke bawah tanahnya langsung. Gitu ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Nah, kalau misalnya untuk berdasarkan jenis tanahnya, jadi kalau misalnya penurunan kelompok tiang dalam tanah granuler, itu hubungannya nanti itu seperti ini. Jadi penurunan tiang grupnya atau kelompok tiangnya dibagi suara saya masih terdengar? Dengar, Bu. Oke, maaf ya ada gangguan, tahu-tahu mati lampu. Bentar, saya lanjutkan. Terdengar jelas kan ya suara saya ya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, kalau penurunan kelompok tiang yang di tanah granuler itu sebenarnya lebih kecil kemungkinannya daripada penurunan kelompok tiang di tanah kohesif. Dan ini nanti juga kalian lanjutannya kalian cek di buku karena akan ada banyak grafik-grafiknya ya. Grafik-grafiknya sama di buku itu juga ada contoh soalnya kalau misalnya kalian mau. Kalau misalnya untuk penurunan kelompok tiang ini, dia dianggapnya itu nanti ada namanya perbandingan antara vertikal sama horizontal. Ini saya jelaskan sekalian untuk yang di kelompok tiang ya, kelompok tiang di lempung. Jadi di kelompok tiang dalam lempung itu ada Terzaghi sama Peck. Dia tuh menyatakan bahwa 2/3 panjang tiang itu yang bagian atas itu tuh kadar air tanahnya tuh nggak berubah. Jadi menurut dia tuh nggak ada pengaruhnya di 2/3 atas. Sedangkan bagian bawahnya itu tuh kadar airnya tuh berubah karena konsolidasi. Jadi nanti penyebaran beban fondasi tiang itu dianggap dia tipe tiang gesek. Ini yang perlu kalian ingat-ingat ya, tiang gesek dan dimulai dari 2/3 panjang tiang ke bawah. Dan nanti dianggapnya kemiringan beban itu penyebarannya itu 1H banding 4V. Ini kalau dibandingkan dengan yang tanah granuler, tanah granuler itu 2V banding 1H, sedangkan yang di lempung itu 4V. 4V itu apa? Jadi nanti contohnya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya ini ada pile cap sama ada tiang-tiang gitu ya. Nah, penyebarannya itu atau si dasar fondasinya itu yang berpengaruh terhadap penurunan itu. Nah,
ininya itu 1:4. 1:4 seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti bisa cek di buku ya. Jadi nanti yang berpengaruh terhadap si kelompok tiang ini itu adalah 1:4 dari sininya. Ini tanahnya. Juga kalau misalnya yang kelompok tiang untuk yang lempung itu yang berpengaruh hanyalah yang 2/3D. Mulai bawahnya aja. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini rumus-rumusnya karena sangat banyak, jadi nggak saya masukkan. Jadi supaya kalian juga nanti bisa aktif untuk buka buku ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Saya juga udah minta asisten Mbak Hasna ya. Mbak Hasna nanti untuk ngisi, untuk kalau misalnya kalian butuh contoh soal, nanti saya udah diskusikan sama Hasna untuk soalnya apa aja. Tapi kalian pelajarinya bukan cuman soal-soal itu aja ya, karena kemungkinan UASnya yang keluar bukan itu, atau yang saya perlu dari kalian adalah kalian tuh paham dulu gitu. Jadi misal kalau yang kelompok tiang yang ujung seperti apa, yang tipe gesek seperti apa, kemudian yang di tanah lempung dia sifatnya seperti apa, yang di tanah granular sifatnya seperti apa. Itu aja yang saya perlu dari kalian. Jadi soalnya mau gimana pun, asal kalian sudah paham teorinya, itu nggak akan jadi masalah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan pertemuan terakhir dari saya ya. Minggu depan kita akan bahas tentang tiang miring atau tiang yang menahan beban lateral. Oke, sekian. Terima kasih partisipasi kelasnya pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, sama-sama.